Alhamdulillah rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih di pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ataupun musola perumahan The Flamboyan Desa Tanjung Selamat bersama dengan tim pengabdian dari USU dan juga kepada masyarakat semua yang ada di Desa Tanjung Sari ini. Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan seluruh masyarakat di perumahan The Flamboyan Desa Tanjung Selamat yang sudah bersedia hadir di sini untuk mendengarkan sosialisasi dari kami, yaitu tim pengabdian dari USU. Terima kasih banyak kami ucapkan. Di sini yang pertama akan kita langsungkan kata sambutan dari Ketua Tim Pengabdian Masyarakat USU, yaitu Prof. Pujiati MSOC SC PhD. Dan juga di sini telah hadir bersama kami yang kami hormati Dr. Syarifah MS. Di sini juga telah hadir bersama kita Profesor Dr. Rita F. Dalimunte SE MSI. Dan juga di sini yang kami hormati Kepala Lingkungan, yaitu Bapak Muhammad Inaki, serta seluruh masyarakat di Desa Perumahan The Flamboyan Tanjung Selamat. Saja kita masuk ke acara yang pertama, yaitu kita akan mendengarkan bersama-sama kata sambutan dari Ketua Tim Pengabdian Masyarakat USU dari Profesor Pujiati MSOC SC PhD. Kepada Prof kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara serah terima alat deteksi dini untuk melihat kondisi air daripada sungai yang pernah menjadi trauma atau katakanlah korban musibah di The Flamboyan ini, di Desa Tanjung Selamat. Ya, kami juga dari atas nama tim LPTM Pengabdian Masyarakat USU turut berduka cita. Semoga para korban ataupun almarhum mendapatkan tempat yang terbaik. Amin. Kami dari berbagai bidang ilmu. Kalau Pak Syarifah dari bidang FKM Fakultas Kesehatan Masyarakat, sementara Prof. Rita itu dari bidang ekonomi dan saya dari bidang budaya. Karena itu kami butuh tenaga ahli dari IT, yaitu 2 orang. Ini tenaganya ada Ikhwan dan Ikram. Ini ada namanya ya? Ya. Mereka berjuang beberapa hari ini mencari titik untuk alat sensor, memasang, di mana kondisi hujan udah berapa hari, dari Selasa hujan seharian, Rabu nggak jadi pasang, terakhir semalam Sabtu, ya Sabtu. Memang sudah sebelumnya udah ada deal, tapi saya belum berani memastikan ketika alat tidak bisa dipasang, tidak bisa serah terima. Itu. Yang kami hormati Pak Kepala Lingkungan, Pak Muhammad Inoki beserta Ibu dan anak-anak. Kami selalu berkomunikasi sama Ibu, ya Ibu Juli. Terima kasih Bu. Di sini kami sangat berterima kasih kepada warga di sini berkenan menerima kami, karena tujuan kami untuk membantu memberikan alat deteksi dini banjir untuk sungai yang ada di sini. Sosialisasi akan dijelaskan oleh tim IT, ya, Adinda Ikram dan Adinda Ikhwan. Nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab aja langsung untuk tekniknya, ya. Kami melihat bahwa permasalahan yang ada di sini ada 3 hal. Satu, kurangnya pengetahuan warga masyarakat tentang mitigasi bencana banjir. Permasalahan yang kedua, belum ada alat. Belum ada alat deteksi dini. Itulah menjadi ide kami dari LPTM itu untuk memberikan pengabdian masyarakat di sini. Jadi sebenarnya ini dana USU, tentunya asalnya dari dana rakyat. Jadi mohon dijaga alat ini. Dijaga alat ini, dipelihara, digunakan untuk tujuan kita, ya, untuk keselamatan warga. Jangan disia-siakan, jangan dibiarkan. Makanya tadi saya senang sekali
seperti kata Pak Muhammad Inoki, Pak Kepling, bahwa alat itu diletakkan sekarang ini, alat sensornya diletakkan di jembatan, mungkin nanti akan dipindahkan di tempat yang paling sesuai dan permanen, ya agak tidak hanya pancang gitu besi, tapi mungkin dibuat pakai batu, supaya karena di sini memang ketika Iwan kemarin mengamati kalau udah banjir atau hujan satu malam, air itu jalan dengan kayu-kayu, malah kadang gelondongan, sehingga si Iwan takut meletakkan alat sensor di pinggir. Bu, sia-sia lah Bu, kerja usul kita Bu, kalau di bawah itu Bu, harus di jembatan Bu. Berapa hari dia mikir, kayak orang stres kan ini. Jangan saya termasuk. Ya kan saya ngomong ke Bu Sarifah, ya Pak, cocok sekali Pak nanti kalau dibuat permanen, dan dipikirkan bagaimana supaya alat itu tidak mudah hilang, tidak mudah terlelap banjir. Jadi memang berfungsi untuk masyarakat di sini. Harapan kami begitu. Jadi inilah tujuannya. Sebenarnya kalau lihat judulnya pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana, ada kegiatannya pengabdian masyarakat. Jadi sebenarnya kesadaran warga. Ditaruh pun alat, tidak difungsikan alat itu. Jadi Pak Security mohon nanti ya mempelajari supaya berpengetahuan sama-sama kita bagaimana koneksi antara sensor dengan wifi dengan sistem IT yang ada untuk warga, katanya melalui Telegram, melalui WA group dan sebagainya. Ya kan, mana yang ini yang merupakan hal yang harus disampaikan ke warga, karena ini pemberdayaan masyarakat. Jadi memang bukan usaha yang membantu, tapi yang bergerak adalah masyarakat. Tapi ini membantu melalui Pak Kepling, melalui security sebagai garda terdepan di warga ini. Jadi itulah tujuan kami, yang mudah-mudahan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak Ibu sekalian, yang kami banggakan Prof. Puji yang mengintervensi ya dari PSBA, mengucapkan terima kasih. Ini kegiatan yang sudah dari setahun yang lalu ya Kak Sarifah kita bincang-bincang, karena memang 2020 itu mengenaskan karena kita dari pusat studi Cianjur ini bukan di sini aja. Waktu itu Bapak Ibu ada 8 titik, bahkan ada di Sungai Deli Tua, ada di Sungai Mati. Korbannya memang banyak. Dan alhamdulillah hari ini Pak Kepling, kami mengucapkan terima kasih bersama Ibu Kepling, bersama Ibu Bapak warga di sini. Tentu saja alat ini luar biasa juga untuk anak-anakku yang ini Ilkom ya, ya di bawah bimbingan Pak melakukan apa ya, implementasi ke apa ya, ini kan keilmuan yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Tentu saja ini kami harapkan Pak Kepling ini bermanfaat, apalagi sekarang ini lagi memang musimnya hujan, jadi memang Allah ingin menunjukkan Bu Puji keampuhan dari alat ini juga, kayak seperti kata Bu Puji, Ibu Bapak sekalian, alat ini nggak ada gunanya kalau saja Ibu dan Bapak warga di sini tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian diberdayakan, tentu saja ada cara ya, ada cara yang harus diperhatikan. Itu adalah nanti kita harapkan tentu saja koordinasi dari Pak Kepling dan warga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali dan yang paling utama, saya muliakan para ibu-ibu yang luar biasa dari Universitas Sumatera Utara, seperti Ibu Rita, Ibu Pujiadi dan Ibu Syarifah, dan mas-mas kami yang sangat membantu jalannya dalam rangka memberikan, kalau kita simpulkan sebenarnya inilah hasil dari buat pemikiran yang kita tidak sangka-sangka bisa lari ke situ. Jadi dengan seperti ini dinamika kehidupan itu
Jadi ternyata saya dipancing seperti ini. Saya menyambut cukup berbesar hati dan sangat berterima kasih sebesar-besarnya, karena apapun ceritanya di lingkungan kami ini, di desa kami ini memang lagi butuh itu. Nah, karena kalau semua pakai manual, semua pada saat banjir tidak ada mementingkan orang lain lagi. Ini pengalaman kita, pengalaman saya, pengalaman yang lain. Jadi kalau misalnya pada saat itu, oh tolong si A, tolong ibu ini, nggak bisa lagi. Tolong mobil dia 5, oh mobil dia 1 sini, mobil dia di sana, nggak bisa lagi cerita seperti itu. Nah, tolong mobil Pak Kepling, nggak bisa juga, tenggelam juga mobil Pak Kepling, nggak ada yang nolong, kan gitu juga. Nah jadi kita tidak ada cerita pada saat debit air yang cukup deras kemarin itu. Kita nggak bisa ngomong lagi. Yang bisa kita lakukan adalah kalau bisa lindungi keluarga masing-masing. Dan jangan keluar. Saya selalu memberitahukan kepada warga khususnya, ya, kalau terjadi air itu naik tiba-tiba secara drastis, jangan keluar. Selamatkan di rumah masing-masing. Naik ke atas. Nah itu. Karena jarak kita dari dalam ini menuju keluar, kita udah ditampung dengan tembok yang pecah di depan. Akhirnya ketika kita bawa mobil kita masuk ke sungai, keluarga kita lari ke sungai, ya udah tamat. Jadi pada saat itu intinya kita tidak bisa mementingkan orang lain lagi. Nggak ada lagi kita kesempatan, oh ini si A, ini si, tidak ada. Jadi kita diri sendirilah. Nah, alhamdulillah kita ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan mas sekalian dari USU. Ini adalah limpahan rezeki salah satunya buat kami di kampung ini, dan ini adalah sebenarnya ini teguran sebenarnya. Nah, dari desa ini kenapa kita cuma cerita-cerita aja kan begitu. Nah, jadi ini bisa membuktikan kepada yang lain ternyata, nah, luar biasanya kampung kita ini bisa dapat bantuan ini sudah cukup luar biasa. Karena saya juga koordinasi dengan tebing ya. Tebing itu sama dengan kondisi kita. Banyak lagi penduduknya di sana. Ada teman saya, sahabat saya di sana namanya Rifandi, kebetulan dia guru SMP di sana. Hampir setiap tahun rumah dia banjir. Dan saya ceritakan mengenai alat ini. Beruntung sekali kalian, memang beruntung kita. Nasib kita beruntung dekat USU. Itulah keuntungannya. Nah, ini baru pertama. Jadi kalau kita pertama, kita orang kampung ini harus tahu diri. Dengan adanya alat itu, saya sudah ngomong ya, bagian dari perjanjian. Nanti kita akan buat itu tempatnya permanen. Karena memang saat sekarang ini kondisinya kan sekarang debit air dah masih cukup ya, masih cukup menakutkan namanya Bu. Saya tetap ada koordinasi dengan orang. Nah, berkoordinasi agak berhati-hati Pak Inoki, karena ini memang terus di tempat kami juga di Perapat juga seperti itu kok. Debit hujan sudah mulai tinggi. Nah, di sana intensitas BMKG itu cepat, karena di sana kan tempat wisata, zona wisata, destinasi wisata Indonesia salah satunya Danau Toba. Jadi kemarin Pak Jokowi sempat mengarahkan BMKG itu untuk mendata daerah-daerah mana yang sangat kritis dengan adanya longsor. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya juga ini salah satu contoh. Kita sudah mendapat alat ini. Kalau kita disuruh buat alat ini, nggak ada yang mampu. Ya, nggak ada yang mampu. Jadi, ini tanggung jawab kita bersama. Ya, tanggung jawab kita bersama dan patut kita syukuri. Apalagi saat sekarang ini dengan situasi seperti ini, tingkat kepedulian kita sama-sama warga di sini. Intinya kami mengucapkan ribuan terima kasih. Mungkin nanti bagaimanapun juga kami tetap akan buat yang lebih bagus nantinya. Seperti saya juga sudah diskusi dengan istri saya, memang paling tidak itu akan ditempatkan di tempat yang memang sungai itu memang harus ada di debitnya air tinggi. Kalau tidak, kita tidak dapat sinyal.
Nah itu dia. Tapi nanti tenang aja, kita buka juga nanti kita lihat. Karena saat sekarang ini kita kan juga tetap berkoordinasi dengan PUPR. Kalau nanti alat itu kita buat memang di ujung sudah permanen, tiba-tiba nanti ada proyek pembangunan Brojong, pasti alat itu juga akan dipindahkan. Nah di situ dia. Nah memang untuk saat sekarang ini memang lagi gimana kita koordinasi dengan pihak PUPR juga. Mudah-mudahan nanti sepertinya mungkin tahun depan mungkin jawaban itu, karena saat sekarang ini ya pemerintah lebih fokus pada kesehatan ya, vaksin, dan mudah-mudahan ya Indonesia tetap terselamatkan dengan kesehatan semua warga negara Republik Indonesia. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya saya mewakili masyarakat Flamboyan, khususnya Tanjung Selamat, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pendekar-pendekar, Ibu Pujiati, Ibu Rita, Ibu Syarifah, dan tim mas-mas kalian dari USU. Kami memang bernasib baik, ya, bernasib baik. Jadi yang tempat-tempat rumah-rumah warga yang berdekatan dengan sungai belum ada alat ini. Inilah perdana. Nanti kalau memang ada tim kita, ada YouTubersnya, masukkan aja YouTube. Biar nanti daerah yang lain angek, biar USU yang diserbu. Enggak apa-apa. Makin banyak pahala ibu-ibu ini ya kan. Mas-mas ini makin banyak pahalanya. Jadi nanti pas dihisap di surga, ibu ini paling lempang nanti. Nah itu dia. Kan ada saksinya, iya kan? Nah itu dia. Alhamdulillah, mudah-mudahan puji syukur kita. Ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada ibu-ibu dan saudara-saudara, ya, mas-mas yang ganteng-ganteng ini selama ini sudah panas-panasan, nggak bisa tidur kayak mana, melihat air kemarin. Wah, mungkin ini aja. Mungkin nanti ada sosialisasi lagi dari mas-mas dari teknik sekalian. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan serah terima barang secara simbolis. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita semua bisa berkumpul di musola kita ini. Saya hormati Prof. Uji, Prof. Rita, dan Bu Syarifah, juga Bapak dan Ibu Pring, juga Bapak, abang-abang sekalian, warga dari perumahan Flamboyan ini. Nah, di sini saya dari tim yang membuatkan alat ini akan menjelaskan tentang apa ini, alat ini sebenarnya apa, cara kerjanya kayak mana, dan cara menggunakannya. Dan saya akan mencoba untuk menjelaskan secara sederhana sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang semua yang di sini bisa paham. Semuanya sudah dapat servernya? Jadi apa sih ini alatnya ini? Yang kita buat ini apa nih? Jadi ini adalah sebuah sistem untuk pendeteksi dini banjir. Nah, ini gabungan dari sensor juga microcontroller, yang dimana nanti cara kerjanya sensor yang ada di ujung ini sebagai transmitter, dia akan memantulkan gelombang ke arah bawah. Jadi nanti kan sensornya ini kita pasang di tiang di depan. Nah, di dalam kotak boxnya itu dibolongin. Nah, sensornya akan mendeteksi dari bolongan itu. Ketika sensornya mendeteksi, gelombang suara akan dipantulkan ke bawah. Nah, ketika gelombang itu sudah mengenai objek atau benda, atau yang di sini kita targetkan air itu kan, volume airnya itu, gelombang itu akan mantul lagi ke sensor ini. Kemudian akan diproses dalam microcontroller yang ini, dalam chip yang warna hitam itu. Nah, di situ dibuat program. Ketika kondisi air atau volume air itu sudah mencapai tahap waspada atau tahap bahaya, maka akan dikirimkan pesan melalui telegram. Jadi nanti bapak-bapak atau ibu-ibu bisa diundang ke dalam grupnya. Nah,
di dalam grup itu semua bapak-bapak atau ibu-ibu bisa ngecek situasi terkininya gimana. Nanti di situ ada fungsi seperti yang bapak ibu lihat, ada fungsi slash start sama slash reading. Nah di situ bisa bapak lihat gimana tangkapan hasil sensor terakhir. Jadi karena ini semua berbasis internet, sekiranya pun orang bapak tidak ada di perumahan ini ataupun lagi di luar kota, orang bapak-bapak atau ibu-ibu masih bisa ngecek gimana kondisi terakhir sensor, jaraknya udah gimana sama air itu. Nah, di sini kan ada dua kondisi ataupun dua indikator di mana pesan peringatan itu dikirim. Satu namanya kondisi waspada. Kondisi waspada adalah ketika kondisi di mana jarak sensornya itu yang mendeteksi itu 2 sampai 2,5 meter. Kalau jarak sensor dengan airnya itu sudah 2 sampai 2,5 meter, maka akan dia ngirim peringatan waspada. Nah, ketika sudah di bawah 2 meter, maka sensornya itu ngirim peringatan bahaya. Jadi orang bapak-bapak atau ibu-ibu bisa melakukan tindakan evakuasi cepatnya. Itu 2 meter dari posisi alat. Ya, dari kotak atasnya itu. Tinggi tiang dari tanah berapa meter? Yang dari tanah itu 4 meter. 4 meter. Jadi untuk cara menggunakannya ini semua berjalan secara otomatis ya. Jadi tinggal bapak dan ibu-ibu tinggal menunggu pesannya aja. Kalau sudah dimasukkan di grup, pasti semua yang di grup itu pasti dapat melihat pesannya. Dan kalau mau melihat kondisinya juga bisa dengan menggunakan fungsi slash reading ini. Mungkin penjelasannya saya seperti itu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Jadi masih kayak tadi tinggi 4 meter dari 4 tanah. meter dari permukaan, 4 meter. Dari 4 meter. Posisi tiang dipasang itu persis di samping jembatan. Jembatan itu berarti di atas tanggul. Ya, Ya. ya di atas tanggul. Tadi 2 meter, 2,5 sampai 2,5 dia baru waspada. Iya. Berarti air sudah di atas tanggul. Kan bilang di bawah tanggul. Ah, Gua tanggul. makanya Gua tanggul itu. di bawah tanggul. Bawah tanggul. Di bawah tanggul. Kalau di atas tanggul ditanam 2,5 meter baru dia ini berarti air sudah di atas tanggul. 6,5 meter. Sudah limpah dong. Di sini udah terendam dulu. Di sini udah terendam. Maksudnya di bawah tanggul. Di bawah tanggul. Nanti kita cek lagi balik. Makanya seperti yang bilang Pak Kepling, nanti dipikirkan ya kan, sensor itu alat sensornya liangnya itu di mana yang paling cocok strategi. Apakah di bawah seperti pemikiran kita awal? Kalau dia memang 4 meter itu liangnya kan di bawah kan, berarti kan dia naik 4 tambah 2,5, 6,5 itu kan masih di bawah. Masih di bawah, Jadi masih ini aman. terdeteksi sampai ke sini, ini belum terendam gitu. Tapi kalau udah di sana tempat yang tinggi kita taruh tambah 4 tambah 2, 6,5 gimana gitu. Logikanya ya kan. Mungkin nanti Pak Kepling lah, kami menyerahkan alat di mana titik yang paling tepat ketika masyarakat. Makanya dia harus, maksud saya Pak Kepling ini insinyur pula. Pernah di Jepang. harus Ya harus kan? di bawah, harus karena intinya dia dekat ke titik normal air, gitu terdekat. Coba disarankan kasih pertanyaan yang enak dulu. Orang teknik udah capek duluan. Betul dibilang Bapak, 4 hari 4 malam orang tidak Mana mikir, saya mau mikir. Tapi kan sebenarnya bukan berita Pak. Karena kan nanti kemanfaatannya jadi memang nggak enak didengar. Karena saya anak matematik, jadi tadi saya ngitungnya 4 meter, 6 meter, 2,5 meter. Kalau posisinya di atas tanggul 2,5 meter, berarti dia udah 6,5 meter airnya. Loh, berarti tanggulnya udah dilewatin dong. Berarti waktu 2 meter belum terdeteksi. Bener, waktu 2 meter belum terdeteksi gitu.
Kan gitu kan. Jadi yang paling bijaksana seperti dibilang Pak Kevin tadi, nanti ditarik tempat yang ada alat sensornya permanen. Benar. Jadi nggak kena gelondongan kayu-kayu itu, kalaupun dibawa harus dibawa. Harus dibawa. Tidak di sini. Gimana kira-kira Pak Kevin? Memang dia harus tempat yang berisiko. Nanti kita akan pikirkan itu. Saya pun nanti mau ada kerjasama sensornya di beberapa instansi juga. Kita mungkin nanti hubungin BPBD lah kalau gitu. Kalau ada di tempat berisiko nggak terdeteksi, Pak. Benar. Tidak terdeteksi. Karena naik air setengah meter udah bahaya. yang namanya alat itu kan diuji ketika dia di tempat yang memang betul-betul ada ujinya. Nah jadi di sini itu memang ini karakter ya, Bu, ya. Ini mohon maaf, kita pengalaman karakter. Jadi di sini karakter ya, ini karakter kita di sini, karakter sungai ini. Sebenarnya sungai ini adalah sungai yang biasa-biasa, yang seperti yang kita kebanyakan, oh ini sungai biasa, tempat kita mancing, tempat kita nyari pasir, ya tempat kita nyari ikan, dia biasa. Kata ini adalah kiriman. Yang air datang kemari itu adalah spontan, ya namanya air bah lah kan begitulah, kan dia. Jadi datang dia itu dengan kecepatan, speed dan suara yang memang betul-betul itu suaranya memang kita ngeri dengar, sangat ngeri kita dengarnya. Dan kalau udah tanda-tanda suara itu seperti udah kayak gemuruh, itu pasti bakalan habis lagi. Nah itu dia. Jadi memang alat ini memang harus seperti itu, diuji harus seperti itu dia. Nah nanti kita tetap akan pikirkan, nggak apa-apa, ini sementara memang nggak ada masalah. Saya nanti berinisiatif, saya sudah koordinasi dengan beberapa badan seperti BPBD, saya juga PUPR, saya minta juga bantuan dari mereka. Ya sambil saya juga jalan. Nanti bagaimana caranya supaya alat itu ditempatkan yang betul-betul kokoh gitu dia. Jadi dia betul-betul dapat sensor. Jadi memang harus ada cor. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang harus ada, memang dia harus di tempat yang memang betul-betul dia diuji. Tingkat Nah, itu ketahanannya tingkat ketahanan itu. Tapi nggak ada masalah, Ibu itu nggak usah pikirkan, nanti itu PR kami aja. Nggak ada masalah. Untuk sementara yang penting kami udah dapat alat itu dulu. Nah, karena menciptakan alat itu bukan yang gampang ya. Yang penting itu dulu yang penting. Bagaimana nanti teknisnya itu ya kita juga bisa nanti bagaimana merancangnya bisa, insya Allah mudah-mudahan bisa. Nah ini kan memang yang sangat penting itu alatnya sudah ada ya, alat itu. Kalau alat itu tidak diuji dengan yang seperti speed air jadi yang cukup tinggi, itu dia naik airnya dari semeter, 2 meter, 3 meter itu nggak lama dia. Namanya kiriman kan, air kiriman. Jadi dia spontan. Saya tahun 2015 baru dari sini. Saya sempat koordinasi dengan kami lah ya, Dinas Kehutanan dulu dengan Pak Gubernur, masih Pak Gubernur Pak Gatot dulu, masih Pak Gatot. Jadi dulu pernah banjir dulu satu Medan ini pernah banjir. Oh itu 2011 April. Nah, pada saat itu kita naik ke atas melalui dari Raja Berkat. Jadi ternyata pecahan sungai itu sebenarnya dibangun Belanda itu bagus, dibangun dulu itu bagus. Tapi karena tidak ada perawatan, jadi karena itu kan sampah, kayu-kayu apa segala macam itu, jadi dibiarkan. Nah, jadi itulah yang membuat kenapa air itu bisa membludak jatuhnya. Karena itu, karena udah bertahan lama berjam-jam, akhirnya dua yang turun bersama kayu itu tadi. Nah itu dia. Jadi memang tonasenya pasti besar. Yang menabrak ini. Bayangkan tembok ini dulu, yang tanah sudah bertahun-tahun walaupun dia bukan semen, tapi tanah yang udah keras itu bisa jebol. Nah berarti hantamannya itu udah hampir ratusan ton. Air ditambah lumpur dan ditambah batang-batang pohon yang cukup besar. Jadi batang pohon yang turun di atas itu hampir 5-6 meter ya Mbak Mael ya. Itu masuk ke komplek ini ada 18 batang.
Nah, jadi pecahnya itu ada 3 titik. Dari arah yang kita sini, yang sebelah kiri wing kiri ini, itu ada 2 titik jebol. Yang sebelah kanan ini ada 2 titik juga yang jebol. Nah, itu hantamannya itu udah cukup kuat. Nah, jadi memang sih itu nanti jadi PR kita gimana. Nah, memang jalan satu-satunya, yang penting alat itu sudah ada dulu. Itulah alat itu yang penting, yang bagi kita itu alat itu sudah penting. Saya nanti tetap akan koordinasi dengan beberapa dinas juga. Saya minta tolong untuk kayak mana. Ini yang penting ini sudah kami berterima kasih kali alat itu dulu yang penting ada. Karena menciptakan alat itu kan nggak gampang, nggak seperti yang kita bayangkan. Nah itu nanti tinggal bagaimana. Di sini banyak tukang, Bu. Nah di sini pada ahli-ahli semua tukang. Tinggal bagaimana nanti mengecor. Nah yang saya pikirkan cuman itu saja. Kalau kemarin kita nggak tahu nanti tiba-tiba ada proyek pembangunan Bronjong ini tiba-tiba ada diokekan Pak Jokowi dan nanti kan kemarin sudah dibawa kementerian langsung, Bu. Kemarin Pak Basuki Menteri PUPR sudah menangani ini. Nah itu dia, makanya ini jadi PR betul. Nah kita nggak tahu nanti nextnya kayak mana. Makanya kalau ini nanti dibangun tiba-tiba di situ udah permanen, takutnya mengganggu. Yang saya katakan tadi mengganggu proses pembangunan Bronjong ini. Nah di situ dia. Tapi kalau memang pas di situ nanti sudah ada situ, sekalian dicor buat tinggi, jadi alat itu betul-betul dia kokoh. Nah berbentuk menara dia jadinya seperti itu. Nah kalau itu dihantam puluhan ton dari atas kayu-kayu apa segala macam, dia aman. Nah seperti itu dia. Jadi kita bisa mengukur. Untuk saat sekarang ini memang sih kita bertanya yang berat-berat kita kasih sama anak teknik. Sama dengan menjurus ke saya nanti yang jawab. Bagusan di tempat tidur aja butanya. Kalau itulah punya istri kalau urus jurusan matematika. Hitungannya langsung lah kan. Jadi nggak apa-apa. Nasib saya punya istri jurusan matematika. Bukan nasib, bersyukur. Tapi nggak apa-apa, itu nanti bisa kita kondisikan. Saya tetap nanti kita berkoordinasi. Yang jelas kami dapatkan dulu alat itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, nggak ada masalah. Mana tahu nanti ada warga yang lain mau tanya, nggak apa-apa. Tapi jangan berat-berat kali. Untuk saat sekarang ini boleh ditanya, tapi mengenai fokus alat itu aja dulu. Kalau berapa meter nanti agak sulit. Karena saya pernah bangun juga terowongan jalur bawah laut untuk kereta api cepat. Bagaimana sinyalnya itu ditanam di dalam dasar laut, orang mau bertanya pun bingung kita jawab. Nah, jadi karena itu memang ini satu pertanyaan ini. Siap. Kalau dari air, dia pakai apa dia ke air ini? Silakan. Cuma ini tiang lah, contoh ini tiang. Iya. Kesana dia, macam mana dia? Apa dipasang ini? Abang, Jadi kan gini Pak, ini kan tiang nih, tiang di depan itu. Ini tiang nih. Iya. Terus nanti kan di apanya ada kayak menjorong gitu. Jadi kayak letter L gitu. Apanya tiangnya. Betul. Jadi di ujungnya itu dibuat box. Boxnya itu untuk casing ini ya, untuk melindungi dari hujan. Nah di boxnya itu kan bawahnya dibolongin. Jadi di dalam box itulah dipasang alat kita ini. Jadi untuk mendeteksi airnya, sensornya ini mantulkan gelombang suara dia dari sini. Nah, ketika itu sudah mengenai objek, gelombangnya itu akan ditangkap lagi. Nah, jadi situlah dia tahu Pak jaraknya itu, jarak sensornya itu ke air berapa meter gitu. Oh, dia bukan pakai pipa begini ke sungai. Bukan. Dia main sensor ya Pak. Ya. Dan deteksinya itu setiap detik gitu. Jadi setiap detik dia mendeteksi, setiap detik mendeteksi. Jadi setiap perubahan dia ngelaporin, setiap perubahan dia ngelaporin. Kalau misalnya tetap pada kondisi aman, dia nggak ngirim pesan atau ngapa-ngapain, tetap mendeteksi ulang lagi, kembali lagi ke tahap mendeteksi. Tapi kalau sudah masuk ke tahap bahaya atau waspada, nah disitulah dia baru ngirim pesan Pak. Itu kira-kira. Makasih Pak. Sensor, intinya sensor. Di alat itu sensor. Itulah yang mahal. Itu yang agak sulit memang. Jadi itulah satu, itu kan mahal. Apakah risikonya walau tak kena datang air besar, apa penjaganya
kerjaan warga gitulah. Iya. Itu yang penting. Jadi Satu. kalaupun misalnya nanti udah Perawatannya. bahaya, kami bawa lah itu, kami Perawatannya. usahakan lah itu dibuka juga gitu kan. Gitu kan maksudnya kan. Nanti kita Ya, makanya kami ngedesainnya, ngerancang itu gampang itu kami Bu. Tinggal copot aja gitu, tinggal copot, tinggal angkat sama boxnya gitu. Jadi kalau misalkan suatu kejadian gitu bisa airnya naik kan dia udah ngirim waspada atau bahaya tuh kan. Tinggal ambil aja gitu, kotaknya dibuka, ambil udah aman.